Terdakwa Chu Ming melakukan tindak pidana penyerangan yang disengaja. Tuduhan itu terbukti. Dijatuhi hukuman penjara dengan waktu tertentu selama 3 tahun. Di kehidupan lalu aku punya curiga tak hilang. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apalagi yang kalian miliki yang bisa digunakan sebagai bukti untuk menjebakku. Jika aku bilang aku tidak melakukannya, bahwa dia melukai dirinya sendiri, apakah kalian akan percaya padaku? Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau masih mencoba menyangkalnya. Kalau begitu aku akan memanggil polisi. Tangkap bajingan kecil ini. Cedera yang melibatkan pakaian dalam. Kau masih berani punya harga diri. Apa kau masih punya martabat? Satpam akan segera tiba. Tunggu saja membusuk di penjara. Chu Ming, yang mencuri pakaian dalam itu sebenarnya kau. Bagaimana kau bisa menjadi begitu menjijikkan? Chu Ming, dia hanya seorang mesum. Hari ini dia mencuri pakaian dalam. Besok dia akan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Chu Ming, kau pantas mati. Apakah kalian sendiri melihatku menyakitinya? Apakah kalian sendiri melihat aku mencuri celana dalam? Hanya berdasarkan satu perkataannya, kalian semua menyimpulkan bahwa aku melakukannya. Jika ingin menghukum pasti bisa cari salah. Apakah benar bahkan keberadaanku, napasanku, bisa kalian gunakan sebagai dasar tuduhan? Kalau bukan kau lalu siapa lagi? Mungkinkah masalah pakaian dalam ini dilakukan oleh Chu Yu sendiri? Lalu kenapa bukan dia? Cukup Chu Ming, jika Chu Yu benar-benar melakukannya, mengapa dia akan mengangkat masalah pakaian dalam dan mengungkapkan insiden ini juga? Siapa cukup bodoh pakai pisau pada diri? Kakak laki-laki kau melukaiku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi masalah mencuri pakaian dalam ini tidak bisa dimaafkan. Akui saja. Selama kau bersumpah untuk bertobat, ibu, dan kakak sulung dan kakak kedua, bahkan satpam, akan memperlakukanmu dengan lunak. Ini semua karena kau memecah belah. Kaulah dalang dibalik semua ini. Jangan bunuh aku salah. Ibu, kakak, selamatkan aku. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Dia sudah seperti ini, dan kau masih ingin memukulnya. Kemanusiaan. Ketika kau menghukumku lagi dan lagi, memaksaku berlutut di tengah hujan, di mana kemanusiaanmu saat itu? Ketika tamparanmu berulang kali mengenai wajahku, di mana kemanusiaanmu saat itu? Bagaimana bisa kata kemanusiaan itu hanya digunakan untuk mengekangku? Ini keterlaluan. Kalau aku tidak memberinya pelajaran hari ini, tatanan keluarga ini akan terbalik. Kau bajingan! Akan memukulku sampai mati lagi. Sayang sekali. Aku bukan lagi Chu Ming yang berada di bawah belas kasihanmu. Mama, tahukah kau? Jika kau memukulkan tongkat ini, yang kau hancurkan adalah sedikit kasih sayang yang tersisa itu. Tapi sekali lagi, sedikit milik kita itu, kasih sayang yang tidak berarti bagimu. Itu tidak penting. Kalau begitu, biarkan saja hancur. Biarkan saja hancur sepenuhnya. Orang gila. Kau orang gila. Aku tidak menyembunyikan apapun, aku hanya orang gila. Ada apa? Chu Ming pasti ada di sini. Kami menerima laporan. Seseorang diduga melakukan penganiayaan yang disengaja. Yang mana Chu Ming? Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Itu dia. Orang yang melukai orang dengan pisau. Dia masih itu. Orang gila mesum obses pakaian dalam. Karena dia bisa melakukan hal semacam ini. Mungkin suatu hari, dia akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Cepat tangkap dia, Chu Ming. Kau benar-benar terlalu mengecewakan kami. Meskipun kau adalah adikku, aku tidak akan melindungimu. Tolong tangani dia sesuai hukum. Mencuri pakaian dalam dan melukai orang lain. Sepertinya dia memiliki gangguan kepribadian antisosial. Dia memang bahaya keamanan. Mohon ikut kami. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku adalah pasien psikiatri, anggota kelompok rentan, yang dilindungi oleh hukum. Sakit jiwa. Tidak heran, ketika dia mencoba membunuhku barusan, tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi kau membiarkanku terluka bukan? Siapa yang menyuruhku menjadi hanya seorang anak angkat yang tidak berharga? Tapi kau tidak bisa melukai lagi, ibu dan kakak. Tolong bawa dia pergi. Karena dia adalah pasien psikiatri.
Anda harus menghubungi rumah sakit jiwa. Pasien psikiatri apa? Itu semua konspirasinya. Dia hanya ingin menggunakan poin ini untuk lolos dari sanksi hukum. Tidak mungkin. Mereka anak baptis Cuyu menyakiti kesayanganku. Dia ingin lolos dari hukuman. Aku akan meminta dokter datang sebentar lagi untuk jelas bahwa dia tak sakit jiwa. Kita harus mengirimnya ke penjara. Halo. Nomor telepon rumah sakit jiwa Jiang Cheng. The film was translated and narrated Kamu sedang by berjalan di Media. Gang Sapi. Dan kamu bertemu dua wanita cantik mengenakan stoking yang terjatuh. Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Aku ingin mengambil stoking mereka. Lapas. Ini, mencuri stoking di rumah, sudah tidak cukup untuk memuaskan fetish vulgarnya. Sekarang dia bahkan mulai bermimpi tentang melepas stoking orang lain. Cuming, kau benar-benar membuat kami, keluarga Chu, kehilangan muka karena dirimu. Pikiran semacam ini, termasuk dalam lingkup orang normal, pemikiran. Sekarang sepertinya, dia tidak terlihat seperti pasien psikiatri. Dokter sudah membuktikannya. Dia sering berbicara ngawur dan bertingkah gila. Cepat tangkap dia. Tidak. Memiliki pemikiran orang normal, tidak berarti tidak ada penyakit mental. Setelah kamu menelanjangi stokingnya, apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Aku ingin. Sangat tidak tahan untuk dilihat. Keluarga Chu kita. Bagaimana bisa menghasilkan orang yang begitu tercela? Tidak. Ini adalah reaksi fisik yang normal bagi seorang pria. Setelah kamu menelanjangi mereka, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Aku ingin mengambil karat gelang di dalam stoking itu dan menariknya keluar. Membuat ketapel dan menambah kartu keluarga Anda. Ini adalah kasus tipikal skizofrenia disertai tawa destruktif. Gejalanya sudah sangat jelas. Dia benar-benar sakit jiwa. Karena dia sudah didiagnosis sebagai sakit jiwa, bukankah kita harus membawanya ke rumah sakit jiwa untuk perawatan tertutup? Jika di antara kalian ada yang mau jadi wali Cuming di luar rumah sakit, dia tidak perlu pergi ke rumah sakit jiwa. Apa? Rumah sakit jiwa apa? Aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu. Mama, kakak sulung, aku bisa mengendalikan diriku dengan baik. Cuming, bisakah kamu berhenti bersikap egois? Jika kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, apakah celana dalam kakak masih akan hilang? Aku akan berdarah. Tidak masalah jika tanganmu berlumuran darahku. Tapi bagaimana jika suatu hari tanganmu berlumuran darah ibu dan kakak? Siapa yang bisa kamu hadapi saat itu? Darah. Sejujurnya, siapa yang mencuri pakaian dalam? Lihat itu, dia sudah gila lagi. Dia kambuh lagi. Cepat tangkap dia, kalau tidak dia akan membunuh seseorang. Sepertinya perlu untuk membatasi dia secara paksa di rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Kalian semua bersikeras bahwa itu adalah seseorang dari pihak kita. Belati itu ada di sana. Ambil dan uji. Lihat, apakah ada sidik jariku di sana. Dan kau. Kalian semua bilang aku cabul. Baiklah. Aku akan menunjukkan kepada kalian semua siapa yang memiliki pakaian dalammu. Cuming, kamu. Ini adalah sepasang stoking yang baru kubeli. Chuyu, kau. Cuyu. Aku tidak menyangka bahwa diam-diam kau cukup seksi. Aku tidak memakai ini sendiri. Jangan terburu-buru. Ada lagi.
Ibu. Kakak sulung. Ini pasti, Chu Ming memanfaatkan aku tidur untuk menjebakku dan memakaikannya padaku. Menurut fakta, semuanya dipakai olehmu. Kau memfitnah Chu Ming. Aku mengakuinya. Celana dalam itu memisahkanmu dan diriku. Semuanya aku yang menjebaknya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tahu dia sakit jiwa. Aku takut dia akan kehilangan kendali dan melukai kalian semua. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk menyakiti diriku sendiri, untuk membuatnya menjauh darimu. Chuyu, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Aku tahu itu. Pasti ada alasan kau melakukan ini. Chuyu, kau terlalu bodoh. Demi keluarga ini, kau benar-benar mengorbankan dirimu sampai sejauh ini. Mengenai masalah ini, kami tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Bagaimanapun juga, kaulah yang benar-benar berkontribusi paling banyak untuk keluarga ini. Petugas keamanan, kami tidak akan menuntut pertanggungjawabannya. Orang yang dijebak adalah Chu Ming kan. Selama dia menyetujui penyelesaian, kami bisa berhenti mengejar masalah ini. Kakak, jika aku benar-benar masuk penjara, betapa sedihnya ibu dan kakak. Apakah kamu benar-benar tega melihat mereka menangisiku? Chu Ming, Chu Yu sempat bingung. Ketika dia melakukan ini, dia takut penyakit ayahmu akan membahayakan kami. Itulah sebabnya dia bertindak. Jika kita bicara tentang kesalahan, fakta bahwa kau memiliki penyakit mental, namun tidak memberitahu kami, bukankah kau juga bersalah? Kami semua bisa memaafkanmu. Mengapa kau tidak bisa memaafkannya? Memaafkan. Baiklah. Chuyu telah sangat khawatir. Untuk keluarga ini. Hak apa yang kumiliki untuk tidak memaafkannya? Karena kalian telah mencapai penyelesaian, maka masalah ini berakhir di sini. Dr. Chen, petugas keamanan sudah pergi. Cepat kirim Chu Ming ke rumah sakit jiwa. Tidak ada di antara kita yang bersedia menjadi wali rawat jalan. Benar lihat dia, kadang gila, kadang baik-baik saja. Jika suatu hari dia berjalan di jalan dan menangkap seseorang, bukankah seluruh keluarga kita akan menanggung akibatnya juga? Jika kita tidak menguatkan hati dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa, dia akan melukai orang lain dan dirinya sendiri di masa depan. Kau tidak tega membiarkan Chuyu masuk penjara, namun kau tega mengirimku ke rumah sakit jiwa. Ini yang kau sebut perlakukan semua setara. Chu Ming, setelah kegilaanmu sembuh, kakakmu akan segera membawamu pulang. Kita masih anggota keluarga terdekat. Keluarga. Itu juga tergantung jenisnya, bukan? Satu jenis disebut Chu Ming, dan jenis lainnya disebut Chuyu. Baiklah, karena itu masalahnya. Besok pagi-pagi, institusi kami akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Besok adalah kontes Jalan Raja Langit. Chu Ming, kamu sudah dikurung di rumah sakit jiwa. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersaing sekarang. Lagu-lagu hit yang kamu ciptakan itu ditakdirkan untuk membuka jalan bagi Jalan Raja Langitku. Selamat datang di Malam Perobatan Kontes Raja Langit. Malam ini kemuliaan dan puncak bertabrakan di sini. Siapa yang akan dinobatkan sebagai raja? Siapa akan sedih tinggalkan panggung? Setelah babak penyisihan kompetisi, di tengah sorak-sorai penonton, kontestan yang paling dielu-elukan Chuyu sudah siap untuk merebut gelar juara. Bagus, 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 bagus. bagus. Tapi masih ada satu kontestan lagi. Pada awal pendaftaran, dia membuat pernyataan berani bahwa kejuaraan itu miliknya dan bukan milik orang lain. Namun dia belum juga muncul. Mungkin. Apakah itu tekanan mahkota yang telah mengintimidasi dia? Atau dia sudah lama berada dalam bayang-bayang, bersiap untuk memberikan semua orang kejutan yang fatal? Bayangan. Dia seharusnya memang ada di sini. Tempat di mana cahaya tidak bisa terlihat. Chu Ming, kau fokus saja pada perawatanmu. Setelah kau sembuh, aku pasti akan segera menjemputmu. Tidak perlu. Aku tidak akan pernah kembali lagi.
translated and narrated by M Media. Kami akhirnya berhasil mengirim dewa wabah ini. Pergi. 2 hari terakhir ini membuatku benar-benar neurotik. Aku butuh tidur nyenyak. Konser Cuyu akan segera dimulai. Ini semua salah Cuming. Kakak, ayo cepat ke sana. Ibu merasa sedikit pusing. Aku akan membantunya beristirahat dulu. Kau pergi ke sana dulu. Aku akan datang mencarimu nanti. Oke. Apapun hasilnya, malam ini hanya satu orang yang bisa berdiri di puncak. Mari kita tunggu dan lihat. Tidak buruk, mengesankan. Mengesankan. Nona Chu, kami di sini untuk menjemput Tuan Chu Ming untuk rawat inap dan pengobatan. Mohon biarkan dia keluar. Setengah jam yang lalu. Bukankah kau sudah menjemputnya? Cuyu, Chu Yu, Cuyu, Chu Yu, Cuyu. dijemput. Tapi setengah jam yang lalu, kendaraan transfer kami baru saja meninggalkan rumah sakit. Apa? Jika yang menjemputnya bukan kamu, lalu siapa orang itu? Cuyu. Rencanamu yang sempurna telah hancur. Dokter Cheng, kamu harus datang lebih awal besok. Penyakit kakakku, aku serahkan padamu. Apakah ini perusahaan penyewaan? Aku butuh mobil untuk memindahkan pasien psikiatri. Cuyu, kau berharap kita akan bertemu lagi 10 tahun kemudian. Aku takut harus mengenjek Cuy akan embok. Dalam 10 menit, aku akan muncul di hadapanmu dan menghancurkan impian indahmu untuk menjadi Raja Langit. Aku mengerti. Itu bukan palsu. Itu semua konspirasi Cuming. Orang gila itu akan pergi ke konser Raja Langit. Dia ingin menghancurkan Jalan Cuyu menjadi Raja Show Langit. was translated and narrated by M Media.
Angkat telepon sekarang. Chuyu, Chuyu. Chuyu. Chuyu sedang berkompetisi. Telepon Jae. Chuyu, Chuyu. Ciluan K. telepon Hanyan. Chuyu, Chuyu. 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 Halo. Hanyan, kita semua ditipu oleh Chuming. Dia hanyalah orang gila. Jalan Chuyu menjadi Raja Langit. Cepat hentikan dia di luar lokasi kompetisi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Cepat datang ke tempat acara lalu bicara. Sampai jumpa. Halo. Hanyan. Chuyu. Telepon Chuming. Halo Kuming, kamu di mana? Chuyu mencuri lagu-laguku untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Selain pergi untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Kemana lagi aku bisa pergi? Lagu-lagu itu, semuanya ditulis oleh Chuyu. Kamu adalah pasien psikiatri. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis lagu? Kamu hanya terpelintir secara psikologis. Jadi kamu ingin naik ke panggung untuk membongkar dan menghancurkan jalannya menjadi Raja Langit. Aku mohon padamu, tolong, berhenti sekarang tolong. Mengemis padaku. Apakah itu berarti aku harus setuju? Karena kalian semua percaya lagu-lagu itu ditulis oleh Chuyu dan bahwa aku berdiri di atas panggung hanya orang gila. Baiklah, kalau begitu biarkan aku si orang gila ini di atas panggung. Lagu duka untuk kalian semua. Memainkan. Chuming, aku memberitahumu. Jika kamu berani melangkah melewati pintu masuk lokasi, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Sejak saat kau memutuskan untuk melemparku ke rumah sakit jiwa, sejak saat itu hubungan antara kita sudah terputus. Chuming. Sopir cepat, ada 3 menit tersisa. Kita harus bergegas ke lokasi. Lagu ini memiliki perasaan yang luar biasa. Saat ini sepertinya ada harapan besar untuk memenangkan kejuaraan. Memang benar. Lagu Chuyu melampaui setiap penyanyi sebelumnya. Tapi masih ada satu penyanyi yang belum muncul. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan mereka sebenarnya. Saya mendengar pembawa acara mengatakan, waktu pendaftaran sudah lama berlalu. Penyanyi bernama Chuming itu masih belum tiba. Jika Chuyu selesai tampil dan Chuming masih belum muncul, maka dia akan dianggap kalah. Maka gelar juara secara alami akan menjadi milik Chuyu. The film was translated and narrated by M Media. Lebih cepat, ayo cepat. 1 menit tersisa.
Chuyu mengangkat mahkota Raja Langit. Jika dia bisa membawa film televisi dan musik, sumber daya tingkat atas dari 3 industri, ke keluarga Chu, aku juga bisa menjadi Ratu Langit. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu memutus jalan Chuyu menuju Raja Langit, atau memutus jalanku menuju Ratu Langit. Jalan menuju Raja Langitku. Kau tidak akan pergi. Chuming, aku harus menghentikanmu. Aku pasti bisa menghentikanmu. Bagus. 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 Apakah orang yang absen itu Chuming? Dia tidak akan bisa datang. Chuyu ditakdirkan untuk menjadi Raja Langit hari ini. Pasti, Chuming hanyalah seorang pengecut tak bertulang. Dia pasti ketakutan dan melarikan diri. Untungnya aku cukup cerdik untuk menyerah padanya lebih awal dan memilih Chuyu sebagai pacarku. Baru saat itu aku bisa temani Chuyu berjuang dan kesempatan untuk memenangkannya. Kejuaraan Raja Langit benar-benar bijaksana. Chuming memang punya sedikit bakat menyanyi. Tapi bagaimanapun juga dia bukan penyanyi profesional. Dibandingkan denganku, masih ada jurang yang sangat besar. Ketidakhadirannya, aku bisa mengerti. Lagi pula tidak ada yang mau di panggung sebesar itu kehilangan muka sepenuhnya. Terima kasih atas penampilan Chuyu yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita sambut penyanyi terakhir kontes jalan Raja Langit tahun ini, Chuming. Sejauh yang aku tahu, Chuming dia tidak bisa datang. Menurut peraturan, dia sudah dieliminasi. Deliminasi. Sampah seperti Chuyu yang seharusnya deliminasi. Itu benar. Menurut peraturan, jika Chuming tidak dapat naik panggung tepat waktu, maka itu dianggap gugur. Berdasarkan skor keseluruhan saat ini, kejuaraan akan menjadi milik Chuyu. Meskipun aku sangat ingin dengan Chuming bersaing secara adil, tapi karena dia sudah pergi, kehormatan besar menjadi Raja Langit ini benar-benar membuatku merasa tidak pantas. Tapi aturan tetaplah aturan. Aku hanya bisa dengan enggan menerimanya. Aku meminta kedua Raja Langit untuk menyerahkan penghargaan kepadaku. Di mana Chuming? Apakah Chuming sudah sampai? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Chuming ada di sini? Kami melihatnya pagi ini. Sudah dalam perjalanan ke rumah sakit jiwa. Itu tidak benar. Kita semua ditipu olehnya. Sepertinya. Kontestan kita Chuyu sedikit terlalu bersemangat. Setelah penantian gigih kami, kontestan kita Chuming, meskipun sempat menarik diri telah tiba. Mari kita gunakan tepuk tangan dan sorakan untuk menyambut Chuming. 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 Tidak mungkin. Chuming tidak mungkin ada di sini. Chuming tidak ada di sini. Lalu siapa aku? Tidak mungkin. Kamu jelas sudah
Pergi ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Mereka tidak akan menerimaku. Maafku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya kali ini. Lain kali pasti. Tapi barusan panitia penyelenggara sudah memutuskan untuk memberikan piala Raja Langit kepada Chuyu. Berikan padanya. Hanya orisinalitas yang membuat seseorang layak memenangkan kejuaraan. Chuyu. Beranikah kau mengakui bahwa lagumu diambil olehmu dariku? Ciuming. Berhenti bicara omong kosong. Lagu hit yang aku ciptakan sendiri. Mengapa kamu harus meremehkannya? Berbicara. Membutuhkan bukti. Tidak masalah. Kau menyukainya. Itu hadiah untukmu. Bagaimanapun, lagu terbaik yang pernah kubuat akan selalu menjadi yang berikutnya. Menurut peraturan, sebelum hasil akhir diumumkan, setiap kontestan memiliki hak untuk bersaing secara adil. Cuming, silakan mulai penampilanmu. Penyadaran. Cuming, kamu hanyalah orang gila yang tidak kompeten. Apakah kamu benar-benar menyadarinya? Apakah kamu benar-benar melihat dengan jelas? Cuming, apakah kamu membuat sindiran? Kapan aku pernah menjadi tak berdaya seperti anak kecil? Meninggalkanmu adalah yang aku lakukan. Pilihan yang paling tepat. Melodi mengalir. Liriknya seperti monolog, namun menembus hati. Gaya unik ini, saya melihatnya untuk pertama kali. Tidak buruk. Kepuasan. Jika kamu benar-benar tahu kepuasan, kamu seharusnya tidak muncul di hadapanku. The film was translated and narrated by M Media. Cuming si gila ini ingin memutus jalan Chuyu menjadi Raja Langit. Dia berharap hari ini, bahkan jika itu, kita harus membawanya dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Diriku sendiri, aku melihat dengan sangat jelas. Hanya cinta Chuyu adalah kebahagiaan mewah yang aku inginkan. Milikmu, aku sama sekali tidak peduli. Bagian bait bergumam seperti monolog. Bagian kores tiba-tiba meledak, menyanyikan semacam rasa sakit yang mendalam di jiwa. Ini terlalu menular.
Raja Langit, Raja Langit. Raja Langit. Ini sangat bagus. Aku hampir menangis mendengarnya. Melodi emas. Benar-benar melodi emas. Jika Chu Ming bukan Raja Langit, saya sama sekali tidak akan setuju. Raja Langit. Raja Langit. Suara tulus penonton adalah hasil dari kompetisi. Chu Ming, hasil ini. Apakah Anda puas? Mereka yang duduk di sini, semuanya adalah keluargaku. Aku juga ingin bertanya kepada mereka, hasil ini. Apakah kalian puas? Chu Ming, aku tidak tahu di mana kamu mencuri melodi emas seperti itu. Tapi meskipun kamu memenangkan trofi Raja Langit, itu juga merupakan penghinaan terhadap kata-kata Raja Langit. Kamu mengalahkan Chuyu. Jadi kenapa kamu juga benar-benar menghancurkan sedikit kasih sayang terakhir antara anggota keluarga kita? Penghinaan. Mengapa itu penghinaan bagi? Ketika Chu Ming menang. Kata-kata Raja Langit. Karena Chu Ming, orang yang diserang di mana-mana. Penyakit mental. Apa? Dia akan Chu Ming, Raja Langit dari dunia musik segera dipromosikan. Adalah pasien mental. Benar. Dokter mental saya ada di sini. Hanya ingin mengklarifikasi. Anda. Semua tertipu oleh fasad mereka yang tampak waras dan menyingkirkannya. Kau benar-benar telah bekerja keras. Jarak yang begitu jauh, berlari ke sini, hanya demi pemusnahan kerabat yang benar. Benar-benar beritikat baik. Saya adalah dokter penanggung jawab Chu Ming. Chu Ming memang menderita gangguan identitas disosiatif ringan. Kompetisi dengan jelas menetapkan bahwa peserta tidak boleh memiliki penyakit mental. The film was Berdasarkan ini saja, translated Chu Ming and tidak memenuhi narrated syarat by untuk M. berpartisipasi. Sayang sekali, tidak ada yang bisa mengabaikan. Chu Ming, saya sangat menyesal. Tapi saya hanya bisa mengumumkan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Karena dia tidak memiliki wali eksternal. Jadi Chu Ming harus dirawat di rumah sakit. Maaf semuanya, saya harus membawa Chu Ming pergi. Chu Ming, aku tahu, kamu tidak tega berpisah dengan kemuliaan Raja Langit. Seperti ini, setelah kamu pulih, mari kita bersaing lagi. Selama kamu bisa mengalahkanku di atas panggung, aku akan menyerahkan trofi dengan kedua tangan untuk menebus penyesalanmu. Chu Ming, lihatlah, kapan kamu akan menjadi seperti Chuyu. Berpikiran terbuka, murah hati. Chu Wanqing. Maaf. Aku telah mengecewakanmu lagi. Kemurahan hati seperti itu. Masuk akal. Murah hati. Hidupku. Aku juga tidak bisa mempelajarinya. Cepat bawa dia pergi. Bagaimana jika dia mengamuk? Siapa yang akan bertanggung jawab? Setiap detik dia tetap di atas panggung adalah tidak bertanggung jawab terhadap penonton dan keselamatan mereka. Bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Saya tidak ingin melihatnya lagi bahkan sedetik pun. Chu Ming, saya akan mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. Di sini, jika ada seseorang bersedia menandatangani tanggung jawab perwalian rawat jalan, Anda tidak perlu ikut dengan saya. Jika tidak, saya akan melanjutkan dengan penegakan wajib. Hanya sekadar membutuhkan satu nama. Bisa membuktikan bahwa Chu Ming, aku juga layak menjadi orang normal. Tapi keluargaku masih pelit dengan itu. Beberapa tetes tinta. Kakak sulung. Dalam hatimu. Bukankah aku bahkan tidak sepadan beberapa tetes tinta itu? Chu Ming, aku minta maaf. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku masih bermimpi bodoh. Sungguh konyol.
rumah sakit jiwa. Aku akan pergi. Setidaknya orang-orang gila di sana tidak akan berpura-pura menjadi orangku dan menusukku dari belakang. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Kendaraan kami ada di luar. Tunggu. Wali rawat Jalan Cuming. Ye Jinghong, Ketua Ye Entertainment. Ye Jinghong akan menjabat sebagai itu. Ketua Ye Entertainment. Yi Jinghong. Salah satu sponsor kompetisi ini. Agar dia menjamin Cuming. Sekarang ini luar biasa. Ketua Yi Cuming adalah anggota keluarga Cu saya. Orang luar seperti Anda untuk menjadi wali rawat jalan baginya. Dengan hak apa? Anggota keluarga Cu. 3 kata itu terlalu membakar. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku tidak peduli siapa dia, selama dia bersedia menjamin aku. Aku bersedia pergi bersamanya. Sama sekali tidak. Jika Anda pergi bersamanya, semua orang akan bergosip tentang tulang punggung kita, mengatakan bahwa kita, keluarga Cu begitu besar, namun tidak bisa mentolerir Anda. Bukankah begitu? Jika kamu bisa mentolerirku, apakah aku masih akan berada di sini, berusaha dengan segala cara untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa? Cuming, mengapa kamu tidak bisa memahami upaya keras kami? Kami berharap kamu segera pulih. Upaya yang melelahkan. Tapi yang kulihat adalah kamu menusuk hatiku. Aku awalnya berpikir, mereka jahat. Dan kamu masih memiliki sedikit kebaikan. Aku salah. Mereka murni jahat. Dan kamu munafik. Kasih sayang. Aku adalah kakak perempuanmu. Beraninya kamu berbicara tentangku seperti itu? The film was translated and narrated Bagus. by M Media. Pukulan yang bagus. Tamparanmu ini telah sepenuhnya memutuskan ikatan antara kamu dan aku, dan antara aku dan kalian semua. Sedikit kasih sayang terakhir. Mulai sekarang, aku Cuming dan kamu. Semua ikatan putus. Bahkan jika aku mati karena sakit di luar, aku tidak akan membutuhkan air matamu. Ketua Ye, ayo pergi. Selamat datang di Ye Entertainment. Anak durhaka, jika Anda berani keluar hari ini, jangan panggil saya ibu lagi. Saya punya Cuyo, 1 anak ini, dan itu sudah cukup. Jangan khawatir. Begitu aku keluar dari pintu ini hari ini, di masa depan, bahkan makamku tidak akan menghadap keluarga Cumu. Bibi. Saya mengerti. Terima kasih. Itu luar biasa. Rumah sakit menelpon, mengatakan bahwa skizofrenia Anda telah sembuh total. Mulai besok, Anda tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Kata terima kasih terlalu tidak cukup. Tapi aku tetap harus mengatakannya. Terima kasih. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, maka datanglah ke stasiun Siin Radio di bawah perusahaan saya dan jadilah pembawa acara untuk stasiun kecil itu. Pembawa acara program. Adapun saya telah melihat profil Anda. Sebelumnya Anda bekerja sebagai perencana radio. Program radio asli Anda selalu menjadi hits besar setiap saat. Namun, menderita karena kurang kesempatan tampil. Anda memilih jalur bernyanyi. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda menunggu. Saya menghargai bakat Anda. Itulah mengapa saat Anda berada di rumah sakit jiwa, sebelum mereka membawa Anda pergi, saya menjamin Anda keluar. Saya harap Anda bisa datang dan membantu saya menghidupkan dan menghidupkannya kembali. Program radio Siin Radio, satu-satunya yang tersisa kembali perusahaan saya. Tapi aku sudah lama tidak siaran radio. Apakah kamu begitu percaya padaku? Tentu saja, bakat Anda tidak akan pudar seiring waktu. Terlebih lagi orang yang Anda hadapi adalah Chu Wan King. Chu Wan King. Setelah kompetisi Raja Langit, Chu Yu meraih trofi Raja Langit dan mendapatkan sumber daya tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Chu Wan King mengandalkan sumber dayanya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dan dalam 3 bulan, dia mengamankan posisi sebagai ratu stasiun di Jiangcheng Radio. Dia saat ini salah satu pembawa acara paling populer di Dacia. Chu Yu, kamu mencuri trofi Raja Langitku. Chu Wan King menguras sumber daya yang seharusnya menjadi milikku dan menjadi bintang top. Mereka semua naik dengan menginjak tulang-tulangku. Tapi aku olehnya distigmatisasi sebagai sakit jiwa.
tidak memiliki apa-apa. Dunia ini tidak adil. Keadilan. Keadilan harus diperjuangkan sendiri. Jiang Cheng Radio menghabiskan banyak uang untuk publisitas dan momentum. Popularitas Tuwo Wan King besok malam akan mencapai puncaknya. Jika saya tidak bisa mengalahkan Jiang Cheng Radio, Tuwo Wan King berhasil maju menjadi Ratu Radio. Maka Xiyin Radio saya tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika itu orang lain, aku tidak akan tertarik. Tapi jika itu Tuwo Wan King, aku bertekad untuk menariknya turun dari altar. Ketua Ye, tolong instruksikan mereka, pembawa acara Xiyin Radio Chu Ning besok malam. Debut platform. Festival musim gugur ini, cahaya bulan, menemanimu. Biarkan perasaan di tengah harumnya osmanthus. Halo semuanya, aku adalah sahabatmu Kakak Wan Qing. Selamat datang di Suara Jiang Cheng, program spesial festival musim gugur. Bulan purnama di atas dunia manusia. Suara-suara reuni. Wan King pantas jadi MC medali emas. Baru 1 menit. Sejak siaran dimulai, tingkat pendengar sudah melebihi 2 juta. Ya memang, 2 juta sudah melampaui Xiyin Radio. Tingkat pendengar setengah bulan. Saat ini satu-satunya pesaing, Jiang Cheng Radio. Saya percaya, setelah malam ini, tingkat pendengar Xiyin akan turun menjadi 1 digit. Tersinggung oleh suara Jiang Cheng dan tidak akan pernah pulih. Malam ini, lampu ribuan rumah terang seperti siang. Bulan terang 1000 li seperti tinta. Kamu dan aku menggunakan Bima Sakti sebagai kuas. Bersama kita menyusun sebuah pemandangan. Sebuah pertemuan festival musim gugur. Jika kamu menulis tentang festival musim gugur, maka kamu tidak bisa hanya menulis tentang festival musim gugur. Kamu harus menulis. Embun berubah putih malam ini. Kesedihan bahwa bulan paling terang di kampung halaman seseorang. Anda harus menulis. Meredup terang berawan cerah. Jangan katakan apapun tentang mereka. Dan bersukacita dalam ajaran manusia. Kemurahan hati yang baik. Ketika kamu menulis tentang festival musim gugur, kamu menulis tentang pesta, bersulang dan minum. Tapi yang kutulis di halaman adalah momen kebahagiaan keluarga yang secara unik tidak memiliki set mangkuk dan sumpitku. Jika Anda menulis tentang festival musim gugur, maka Anda tidak bisa hanya menulis tentang festival musim gugur. Anda harus menulis isian kacang merah yang ibu sembunyikan di kue bulan. Anda harus menulis anggur beras yang ayah hangatkan secara diam-diam. Anda harus menulis tentang anak yang berdiri di dekat jendela, menggambar bulan yang bengkok. Pergi. Pulang. Pada saat ini, apakah Anda sedang dalam perjalanan pulang? Atau di dekat jendela di negeri asing? Saya harap, selama 1 jam ini, Anda bisa dipeluk oleh cahaya bulan. Dipeluk dengan lembut. Cahaya bulan ini, kelembutan ini, keluasan ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketua Ye, mari kita mulai. Selamat malam para pendengar dan teman-teman. Ini adalah program khusus festival musim gugur, Xiyin Radio, mesin penjawab cahaya bulan. Aku Chu Ming. Ketua Ye, stasiun radio kami belum pernah melakukan acara telepon pendengar sebelumnya. Tidak apa-apa dia bisa melakukannya. Beri dia kesempatan. Xiyin Radio sudah hampir mati. Bagaimana jika dia bisa membuat stasiun radio hidup kembali? Malam ini adalah festival musim gugur. Bulan sangat. Tapi saya tahu, tidak semua orang bisa berkumpul kembali. Mungkin Anda sedang bekerja shift malam di toko serba ada, di negeri asing. Dan mungkin Anda baru saja bertengkar hebat dengan keluarga Anda. Mungkin Anda tunawisma. Itu tidak masalah. Untuk jam ini malam ini, saya akan berbagi headphone saya dengan Anda. Anda bisa menelepon. Cahaya bulan terlalu terang. Kue bulan sabit terlalu manis. Di dunia ini, mengapa harus ada reuni? Benar sekali. Mengapa dunia ini harus bersikeras pada reuni? Anda juga bisa meminta lagu. Saya bisa memberi Anda sebuah kalimat, kebenaran tulus tanpa pemanis. Sekarang, saluran telepon pendengar telah terhubung. Orang pertama yang menelepon. Siapa dia? Baiklah, sambil kita menunggu untuk menerima telepon dari pendengar pertama. Nama saya Heitang. Menilai dari suaranya,
Anda adalah gadis yang sangat cantik, Nona Haitang. Halo, Saya adalah pembawa sial. Kakek nenek saya, orang tua saya, suami dan putri saya, semua meninggal karena saya. Saya adalah pembawa sial. Siapapun yang mendekati saya, berakhir buruk. Teman-teman, menunjuk jari ke arah saya. Tetangga melemparkan kotoran ke arah saya. Saya akan segera meninggalkan dunia yang dingin ini. Bisakah Anda menulis lagu untuk saya sebelum saya meninggal? Nona Haitang. Saya bisa tahu Anda sangat sedih. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi pada Anda? Keluarga saya menjual korek api di pedesaan. Di musim dingin ketika saya berusia 3 tahun, kakek nenek saya menembus salju lebat. Membawa korek api ke kota. Untuk mendapatkan uang membeli obat untuk saya, salju turun sangat lebat hari itu. Untuk mengambil jalan pintas, mereka mengambil jalan gunung. Jalan itu sangat curam dan sangat licin. Kemudian, ketika keluarga menemukan mereka sudah kaku. Pada saat itu, The film was kakek masih memegang translated rat keranjang and korek api di narrated by tangannya. M Media. Dan nenek masih memiliki obat demam saya terselip di lengannya. Telepon polisi. Selamatkan mereka. Panggil polisi, selamatkan mereka, cepat. Ibu saya cacat. Tidak pernah pergi ke sekolah. Musim dingin ketika saya berusia 7 tahun. Saya menemani ibu saya menjual korek api. Hari itu, cuaca mendung. Pejalan kaki hampir tidak ada. Salju turun lebat, sangat dingin. Ibu saya memberi saya jaket berlapisnya. Terbungkus jaket berlapisnya. Meniru caranya, saya meringkuk. Jongkok di dekat dinding. Saya mendengarkan teriakan ibu. Satu demi satu. Setiap teriakan lebih lemah dari yang terakhir. Sampai saya tidak bisa mendengar suaranya lagi. Saya akhirnya menyadari. Dia sudah menutup matanya. Wajahnya tertutup salju. Tidak bergerak. Hari itu, ibu menghabiskan seluruh hidupnya, sisa energi terakhir, memberikan semua kehangatan kepada Anda. Ibu tidak pergi, tapi mendahului ke tempat tanpa dingin. Diam-diam, mengawasi Anda tumbuh dengan aman. Bos Ye. Itu menembus 10.000. Ini tahun ketika saya berusia 8 tahun. Saya mulai sekolah. Salju turun lebat hari itu. Jalanan sangat licin. Ayah saya mengendarai sepedanya. Memegang uang hasil penjualan korek api untuk membayar saya biaya sekolah yang sudah menunggak setengah tahun. Sebuah kendaraan tergelincir yang tidak terkendali menabrak langsung ayah saya. Setelah hari itu, saya tidak lagi memiliki seorang ayah. Apa yang mereka tinggalkan untuk saya hanyalah beberapa bungkus korek api yang tidak terjual. Aku tersandung dan berjuang hidup sampai kini. 3 tahun lalu, saya bertemu Jian Chan. Dia adalah seorang pekerja konstruksi. Dia jujur dan dapat diandalkan. Dia berjanji kepada saya, dia akan menjaga saya selamanya. Jadi, saya menikah dengannya. Kami memiliki seorang putri. Kami memiliki sebuah rumah. Tetapi, segera semua ini hilang lagi. Sialan. Kisah hidup gadis ini terlalu tragis. Tidak lama setelah putri kami lahir, dia didiagnosis menderita penyakit jantung bawaan. Dokter berkata,
Itu karena ketika saya hamil, saya terus-menerus mengingat masa lalu dan terlalu melankolis. Sejak saat itu Jian Chan bekerja siang dan malam. Suatu hari, dia tidak pulang. Saya pergi ke lokasi konstruksi untuk mencarinya. Rekan kerjanya berkata, dia sangat kelelahan, sehingga dia jatuh dari lantai 10. Tubuhnya hancur lebur. Saya tidak pernah berpikir buku untuk hidup akan benar-benar mencerminkan kenyataan. Saudara-saudara, cepat bagikan ini. Saluran 1024. Kisah hidup gadis ini membuat orang ingin menangis saat mendengarnya. Sungguh nasib yang mengerikan. Kehilangan kedua orang tua pada usia 7 tahun. Mendengar ini membuat hati saya sakit. Tali rami putus di bagian yang paling tipis. Mengapa hidup gadis ini begitu menyedihkan? Gadis ini terlihat seperti akan bunuh diri. Lihat cepat. The film was Ratingnya naik. translated and narrated Melampaui by 100.000. M-Media. Saya mengambil kompensasi Jian Chan. Berpikir putri saya akhirnya selamat. Tetapi dia masih tidak menunggu saat dia masuk ruang operasi. Semua ini bukan salah Anda. Ini salah saya. Semua ini salah saya. Jika bukan karena saya, kakak dan nenek tidak akan meninggal. Jika bukan karena saya, ibu dan ayah tidak akan meninggal. Jika bukan karena saya, Jian Chen putri tidak akan meninggal. Mengapa Anda tidak berbicara lagi? Apakah Anda pikir saya tidak pantas meminta Anda menulis lagu untuk saya? Apakah Anda pikir saya bersalah? Saya pantas mati. Baiklah, saya akan pergi mati sekarang juga. Saya akan mati sekarang juga. Ya Tuhan, tidak mungkin. Gadis ini akan melakukan sesuatu yang bodoh. Bunuh diri. Ini. Chu Ming. King harus menahannya. Polisi dan ambulans akan segera tiba. Haitang, jangan gelisah. Dengarkan saya. Tidak peduli seberapa keras hidup ini. Ada harapan hanya jika Anda hidup. Haitang, dengarkan saya. Jangan lakukan hal bodoh. Haitang. 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 Hari ini adalah festival musim gugur. Saya juga ingin menemukan keluarga saya untuk berkumpul kembali. Tunggu sebentar. Saya sudah selesai menulis lagu yang Anda minta. Haitang, bisakah Anda selesai mendengarkan lagu ini sebelum membuat keputusan? Anggap saja ini memberi saya kesempatan dan memberi diri Anda kesempatan. Anda benar-benar sudah selesai menulisnya. Baik. Saya akan mendengarkannya saja. Bagaimanapun. Ini mungkin suara terakhir yang akan bisa saya dengar di dunia ini. Saya sangat gugup. Setidaknya dia tidak melompat. Ketua Y. Rating melampaui 500.000. Salju. Korek api. Kehangatan. Dingin membeku. Bukankah ini berbicara tentang saya? Saya telah menyeret tubuh saya. Berjalan di salju ini selama 20 tahun. Saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Saya tidak bisa mengejarnya. Ibu, jika saya mengikuti cahaya korek api, bisakah saya menemukan Anda? Kali ini, tolong jangan tinggalkan Haitang sendirian.
The film was translated and narrated by M Media. Suara pembawa acara ini sangat familiar. Kedengarannya sedikit seperti suara Cuming. Cuming-cuming. Bagaimana Anda menulis lagu yang begitu usang dan menyedihkan? Mungkinkah kau juga pernah alami pengalaman pahit seperti itu? Jumlah pendengar akan meledak. Sudah melebihi 10 juta pendengar. Mama. Setelah saya keluar, saya pasti akan menjadi orang baik. Saya tidak akan melakukan kejahatan lagi. Pada festival musim gugur hari ini, putra Anda tidak bisa merayakan hari raya bersama Anda. Mama, biarkan putra Anda bersujud kepada Anda di sini. Bibi. Jika Anda juga berada di depan radio, saya ingin mengatakan kepada Anda, putra Anda. Dia menyesalinya. Dia menyesali kesalahan yang dia buat sebelumnya. Menyesali air mata Anda. Dia menyesal tidak menyadari lebih awal bahwa omelan Anda yang dia salah pahami sebenarnya adalah perhatian terbesar di dunia ini. Pembawa acara. Terima kasih. Apa yang Anda katakan? Baik. Saya mengerti sekarang.
Kakak So. Barusan ibu Anda menelepon stasiun radio. Dia berkata, dia memaafkan Anda. Malam tahun baru tahun ini, dia akan datang ke pusat tahanan menemuimu. Membawa pangsit yang paling Anda sukai. Menghabiskan tahun baru bersama Anda. Berapa rating Shein Radio sekarang? Ini memecahkan rekor sejarah stasiun kecil, 18 juta. 18 juta. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak penonton yang tersisa untuk kita? Terendah dalam sejarah, 300. Bahkan tidak jutaan. Hanya dalam beberapa menit. Kita akan dihabisi sampai nol. Ini? Malam ini kita benar-benar kalah dari Shein Radio. Tapi aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Shein Radio punya yang seperti itu. Pembawa acara yang kuat. Saya juga bingung. Saya sudah bersaing dengan Shein Radio selama 5 tahun. Saya tahu semua detail mereka dengan jelas. Beberapa pembawa acara yang cakap ini, semuanya sudah saya rekrut. Kecuali jika mereka merekrut pendatang baru. Tapi pendatang baru ini, dari mana mereka mendapatkan kekuatan sebesar itu? Tidakkah menurutmu? Suara pembawa acara ini benar-benar terdengar seperti Cuming. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kedengarannya memang agak mirip. Acara mereka belum selesai. Mari kita dengarkan lagi. Cahaya bulan festival musim gugur, sangat lembut. Permukaan sungai tempat dia diselamatkan. Itu menerangi Haitan. Dan juga menerangi seorang putra yang mengakui kesalahannya dan bertobat. Jalan untuk diampuni oleh ibunya. Kami menyaksikan percikan cahaya dalam keputusasaan. Dan juga mendengar penyesalan di balik jeruji besi. Inilah hidup. Teman-teman. Betapapun gelapnya malam ia tidak dapat menghalangi fajar. Betapapun tebalnya es, ia tidak dapat menghentikan kasih sayang. Selama Anda bersedia menunggu, kebahagiaan akan selalu datang mengetuk. Ini adalah stasiun Shein Radio. Saya pembawa acara Anda Cuming. Besok, kita akan bertemu lagi. Cuming. Cuming. Orang yang menjatuhkanku dari takhta, orang yang menyebabkan kekalahanku yang telak, sebenarnya adalah Cuming. Siapa Cuming? Anda mengenalnya. Mereka bahkan memiliki nama keluarga yang sama. Satu karakter. Kalian bukan keluarga kan? Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Jika mereka keluarga, bukankah seharusnya dia membantu Anda menghadapi Shein Radio? Mengapa dia malah bekerja melawan Anda? Keluarga. Di matanya, kita tidak pernah menjadi keluarga. Satu-satunya hubungan hanyalah bahwa dalam nama kita berbagi karakter yang sama. Seorang pembawa acara yang menciptakan program semacam ini, yang membuat zaman, seharusnya tidak dikenal. Tapi kenapa? Saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Tepat sekali. Apa yang bisa dilakukan Cuming? Kita tahu betul. Dia tidak pernah bekerja di radio. Kita. Apakah kita salah? Salah. Tapi bukankah kau baru saja mengatakan bahwa suara pembawa acara itu mirip Cuming? Hanya saja namanya kebetulan sama. Dan suaranya mirip. Pembawa acara stasiun Shein Radio ini sama sekali tidak mungkin Cuming yang kita pikirkan. Masalah ini harus diklarifikasi. Jika kita, orang yang kalah telak, adalah Cuming, maka masalah kita akan sangat besar. Pekerjaan di siaran radio ini mulai sekarang. Aku khawatir kita tak bisa mempertahankannya. Program di Shein Radio baru saja selesai. Kedua stasiun tidak jauh. Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Aku pasti bisa menyudutkannya di stasiun. Aku ingin melihat pembawa acara Cuming ini. Apakah dia Cuming yang kita kenal? Yang memiliki wajah yang sama. Ketua Yale, apa yang Anda lakukan? Tepuk tangan hari ini adalah saya mewakili seluruh staf stasiun. Berterima kasih kepada Anda. Anda adalah Cuming yang berhasil menyelamatkan stasiun. Apakah Anda tahu? Tepat di akhir program Anda, di menit terakhir, jumlah pendengar menembus 20 juta. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Selain mengalahkan Jiang Cheng Radio, menyelamatkan stasiun Shein Radio, dan pekerjaan semua orang. Saya hanya perlu mengatakan satu angka. Dan Anda mungkin akan mengerti apa yang diwakili ini. Sebelum program Anda, jumlah pendengar tertinggi untuk stasiun kecil di Dacia adalah 17 juta. Mengenai rekor ini, sudah dipegang selama 20 tahun, dan belum ada yang bisa memecahkannya sampai sekarang. Anda Cuming yang mencapainya. Biarkan saya memberitahu Anda, Cuming, nama Anda akan selamanya terukir dalam sejarah stasiun-stasiun kecil. Dengarkan saya.
Mulai besok, produsen besar, perusahaan hiburan besar, akan mencari Anda untuk kesepakatan endorsement, dan Anda akan segera menjadi sangat dikari bintang terkaya. Cuming, jika itu benar-benar kamu menghadapiku, kakak perempuanmu, setelah melakukan sesuatu yang menyakitiku seperti ini, bagaimana seharusnya kamu menghadapiku? Tidak terlalu berlebihan, Kat. Mengenai kesempatan, seringkali aneh seperti ini. Baru saja, sudah ada lebih dari 20 agensi periklanan yang menelepon saya. Mereka ingin memasang iklan besok malam di program Anda. Aku ingin melihat pembawa acaramu malam ini. The film Cuming, was translated and Di mana narrated by dia? M Media. kamu tidak akan memberitahuku kan? Aku akan menemukannya sendiri. Itu hanya beberapa iklan itu saja. Apa yang mereka hargai masih dampak program, bukan wajah saya ini. Biarkan saya memberitahu Anda, posisi Anda saat ini, slot waktu utama. Tarif iklannya adalah 10 juta. Ini tanpa kamu menunjukkan wajahmu. Bayangkan saja jika perusahaan ikut campur, membantumu membangun persona, mengambil alih pemotretan eksternal, dan kamu menunjukkan wajahmu. Hanya berdasarkan penampilanmu yang seperti selebriti, nilaimu sudah dekat dan akan meningkat pesat. Saya sudah memikirkannya. Selagi popularitas Anda begitu tinggi, saya sedang mempersiapkan untuk mengadakan acara tamu sapa selebriti untuk meluncurkan debut Anda. Mengenai pengaturan Ketua Y, saya terima. Namun sebelum itu, saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Saya perlu mencabut duri di hati saya. Apalagi yang harus dilakukan? Setelah malam ini, Chu Wan King, jika dia ingin mengandalkan menjadi penyiar radio untuk terkenal lagi, itu sudah tidak mungkin. Ciuming, aku akhirnya akan melihat wajah aslimu. Biarkan aku melihat wajahmu ini. Apakah itu yang wajah yang kubenci sampai tulang? Chu Wan King membawa itu pada dirinya sendiri. Dia telah jatuh, tapi masih ada Chu Yu, Chu Hanyan, dan Lin Si Wei. Jika mereka tidak jatuh, duri di hati saya tidak akan sepenuhnya tercabut. Cuming, terpisah oleh pintu ini. Aku harap orang di dalam bukanlah kamu. Namun jauh di lubuk hati, aku punya firasat yang memberitahuku. Orang di dalam memang kamu. Jika itu benar-benar kamu, setelah pintu ini dibuka, antara kamu dan aku, tidak akan ada lagi ruang untuk rekonsiliasi. Kita terlambat. Orang itu sudah pergi. Saya minta maaf. Saya baru di sini. Saya pergi. Sebenarnya, meluncurkan debut Anda dan orang-orang yang Anda benci jatuh dari kemuliaan. Kedua hal ini tidak bertentangan. Saya tahu seorang sutradara domestik papan atas, Beijing. Dia kebetulan baru-baru ini sedang mempersiapkan drama emosional tahunan besar, dan saat ini sedang melakukan casting peran. Saya berencana untuk merekomendasikan Anda untuk itu. Aku belum pernah akting bisa. Mengingat kondisi industri hiburan saat ini, mereka yang tidak terlatih secara profesional seringkali memerankan peran, bahkan lebih cemerlang. Lagi pula, jika Anda tahu siapa yang bersaing dengan Anda untuk peran yang sama, saya yakin Anda mungkin tidak akan begitu kurang percaya diri sekarang. Siapa? Itu Chu Yu. Dia. Maka jika saya mendapatkan peran ini, saya harus mengamankan peran ini. Terlebih lagi, di industri hiburan saat ini, lalu lintas adalah raja. Dengan ketenaranmu dari malam ini, mengamankan peran ini bukan masalah besar. Benarkan? Meskipun Chu Yu memegang gelar Raja Langit Musik Pop, gelar miliknya itu dibandingkan dengan Anda dilebih-lebihkan. Terlalu besar. Setelah Beijing mengonfirmasi peranmu,
konferensi pengumuman peran akan diadakan untuk menciptakan kehebohan. Dan kamu yang menciptakan legenda stasiun juga akan diungkapkan kepada publik. Menjadi topik paling trending hari itu, pasti kamu. Jika Anda bisa mendapatkan peran utama, maka Chuyu hanya bisa menjadi karakter pendukung atau disisihkan dan tidak digunakan. The film was translated Itu tidak hanya akan and menyeretnya narrated dari by singgasananya. M-Media. Itu juga akan menjadi menginjak kepalanya dengan keras. Peran ini, aku menginginkannya. Bagus. Itu hebat. Dengan ketenaran dan bakat Anda, ditambah rekomendasi kuat saya yakin sutradara Beijing pasti akan memilih Anda. Mungkin setelah ini, Anda akan menjadi nama yang dikenal luas seorang superstar. Setelah itu, saya bertanya-tanya, apakah si kecil kita? Saya tidak tahu, apakah kita masih bisa menarik perhatian Anda. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa Ketua Yer mampu melangkah maju di tengah kecaman luas dan menyelamatkanku dari rumah sakit jiwa. Satu hal ini sudah cukup bagiku untuk menggunakan hidupku, untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, selama Ketua Yer membutuhkanku, aku tidak akan pernah menolak. Baiklah, itu sempurna. Saya akan membawa Anda bertemu sutradara B besok. Ngomong-ngomong, saya juga akan membiarkan dia melihat orang yang saya rekomendasikan kepadanya. Anda persiapkan diri dengan baik. Jangan mengecewakan saya. Baiklah, Naik keputusan pemilihan pemeran untuk peran ini. Sutradara B pasti sudah memberitahu kalian kan? sutradara Bai meneleponku tadi malam. Dia menyuruhku untuk tidak membuat keributan. Dia akan mengumumkan hasilnya di sini malam ini. Ciu Ming. Dunia ini sempit sekali. Kita bertemu lagi. Ya. Sutradara Bai memberiku peran kecil, memintaku ikut pengalaman. Jadi itu hanya peran kecil yang tidak penting. Aku khawatir meminta kau datang untuk mencari pengalaman. Hanyalah basa-basi. Niat sebenarnya sutradara Bai adalah agar kau menyajikan teh dan air serta menjalankan tugas. Peran kecil. Namun dia benar-benar menganggap dirinya bintang besar. Berpakaian begitu formal. Aku yakin pakaian ini disewa. Ketika konferensi pers selesai, kau mungkin harus mengembalikannya. Belum tentu disewa, tapi aku baru saja menyerah. Uang makan beberapa bulan itu saja. Cuming, lihatlah dirimu sekarang. Konferensi pers hari ini, kaulah sang protagonis. Dan kau menghabiskan uang makan beberapa bulan untuk membeli pakaian yang indah, hanya demi sedikit martabat yang tidak dipedulikan orang lain. Sejak kapan kau menjadi begitu sombong, tidak realistis, dan tidak mampu mengenali dirimu sendiri? Cuming, aku hanya datang untuk menghadiri konferensi pers. Aku mengenakan sepotong pakaian yang sedikit lebih mahal itu saja. Ada apa? Aku belum memengaruhi kalian semua kan? Bagaimana dengan kalian semua? Kalian langsung memusuhinya begitu tiba. Apakah benar dia tidak mengenali dirinya sendiri? Atau apakah kalian semua tidak mengenali diri kalian sendiri? Jika dia benar-benar mengenali dirinya sendiri, dia tidak akan duduk di sini. Lihatlah ini. Apakah kursi ini pantas dia duduki? Kursi-kursi di sini tidak ada namanya. Mengapa aku tidak bisa duduk di sini? Ciu Ming, ini adalah kurangnya pemahamanmu. Dalam pengaturan apapun, selalu ada perbedaan antara peran utama dan peran pendukung. Kursi-kursi di baris pertama ini tidak ada nama yang tertulis di atasnya. Tapi siapapun yang mengerti aturannya tahu. Ini milik pemeran utama. Seseorang yang melakukan pekerjaan serabutan sepertimu. Baris terakhir, bahkan tidak akan ada tempat duduk untukmu. Tempatmu hanya cocok untuk berdiri di dekat pintu masuk. Berdiri, karena semuanya sudah dijelaskan sejelas ini. Apakah kamu masih akan berpura-pura bodoh? Kami menasihatimu dengan baik sekarang. Berdirilah, tunggu sebentar, sutradara Bai akan tiba. Melihatmu duduk di sini akan membuatnya marah. Jika nanti dia menemukan seseorang untuk menyeretmu keluar, kamu bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini lagi. Tunggu sampai sutradara Bai tiba. Lalu syarat aku keluar itu tidak akan terlambat. Hak apa yang kamu miliki untuk memberiku perintah? Benar, begitu kita memasuki tempat ini, status setiap orang sama. Tidak seorang pun boleh berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Jika kalian tidak tahan, kalian bisa memilih untuk pergi. Tidak ada harapan. Cuming, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Aku menyesal pernah berpikir untuk membantumu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebaiknya kamu tidak. Kebaikanmu, bantuanmu, didasarkan pada berulang kali meremehkanku sebagai tidak berharga. Kebaikan semacam ini, bantuan semacam ini, aku tidak butuh. Lupakan saja Cuming, jangan marah pada orang-orang yang tidak penting. Sutradara Bai dia di sini. Duduk di Beijing sutradara drama idola. Kepada semua rekan media dan perwakilan investor, terima kasih telah menunggu konferensi pers hari ini.
Awalnya seharusnya mengikuti prosedur, umumkan dulu pemeran utama wanita. Namun karena alasan tertentu, pemeran utama wanita tidak dapat hadir. Oleh karena itu hari ini, kami hanya akan mengumumkan pilihan pemeran utama pria. Semuanya, mengapa kalian tidak menebak siapa pemeran utama pria hari ini? Nanti. Siapa itu? Ya siapa? Apakah kita bahkan perlu menebak? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Di sini, apakah ada orang kedua yang statusnya lebih tinggi dariku? Chuyu, sutradara baik, apakah dia meneleponmu, memberitahumu secara pribadi? Pemeran utama pria sudah ditetapkan adalah kau. Sutradara Bai memintaku untuk menghadiri konferensi pers. Dia juga bilang akan memberiku peran yang sangat penting. Bukankah ini sudah sangat jelas? Tepat sekali. Untuk hal semacam ini, bagaimana sutradara Bai bisa bilang langsung? Bagaimana jika berita itu bocor, dan semua orang tahu Chuyu adalah pemeran utama pria? Maka konferensi pers ini, bukankah akan sia-sia? Ini juga bagus. Semakin besar antisipasinya, semakin populer acara ini. Ini bahkan bisa membuat Chu Ming mengerti bahwa meninggalkan kami berarti meninggalkan gunung besar yang bisa diandalkannya. Betapa besar kesalahan keputusan itu. Mungkin dia merasa sekarang bahwa antara dia dan kami tidak ada perbedaan yang signifikan. Tunggu sebentar saja. Ketika Chuyu di atas panggung dan dia di bawah panggung, dia akan tahu apa perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara awan dan lumpur. Melihat bagaimana orang-orang picik ini menyombongkan keberhasilan mereka, sungguh sulit membayangkan bagaimana kamu bertahan bersama mereka selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, Chu Ming yang dulu hanya tahu bagaimana pasif menerima pelecehan mereka, sudah mati. Semuanya harap tenang. Saya yakin semuanya sudah memiliki jawabannya di hati masing-masing. Kalau begitu saya akan mengumumkan hasilnya. Mari kita lihat apakah itu kandidat yang kalian semua pikirkan. Pemeran utama pria yang kami dengan susah payah pilih sebagai adalah Chuyu. Mengapa kamu berdiri? Saya belum mengumumkan peranmu. Cepat duduk. Jangan merusak ritme. Saya minta maaf sutradara. Meskipun saya jelas tahu, hasilnya akan sama. Saya masih sedikit terlalu bersemangat. Chuyu, melihat betapa percaya dirinya kamu, apakah mereka mungkin sudah konfirmasi kau sebagai pemeran utama pria? Konferensi pers pengumuman peran hari ini hanyalah formalitas. The film Meskipun was saya berbicara translated terus terang, and narrated by itu M. mungkin Media. melukai harga dirimu. Lagi pula tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Hasil yang tidak pernah bisa kamu capai telah begitu mudah jatuh padaku. Kamu pasti merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Siapa suruh aku begitu luar biasa? Terlalu pamer, terlalu pamer. Kamu tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih pamer darimu di seluruh tempat ini. Sutradara, mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Kami sudah tidak sabar untuk tahu. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengumumkan sedikit saja dulu. Kandidat pemeran utama pria ini memiliki nama keluarga yang sama dengan Nona Chu. Mereka berdua memiliki nama keluarga Chu. Sutradara Bai memang terlalu pandai membuat kita penasaran. Mengapa dia tidak mengumumkan namaku saja? Siapa itu? Siapa itu? Nama keluarga Chu. Dengan nama keluarga Chu datang ke sini, saya belum pernah mendengar ada bintang besar. Saya juga memiliki nama keluarga Chu. Mungkinkah itu saya? Chu Ming, era kamu telah tiba. Bersiaplah untuk naik panggung. Sudah waktunya bagi semua orang untuk mengingat seseorang yang menjadi sensasi semalam di radio, yang sekarang akan mendefinisikan ulang seluruh industri hiburan. Ini kamu, Chu Ming. Karakter Chu ditulis dengan cara yang sama. Chuku berdiri di atas panggung. Sementara Chu-nya hanya bisa berlutut di bawah panggung. Kata-kata itu kosong. Biarkan pemeran utama pria kita berdiri sendiri. Mengapa dua orang berdiri? Apa yang terjadi? Mengapa dua orang berdiri? Siapa sebenarnya pemeran utama pria? Drama ini tidak akan memiliki dua pemeran utama pria, kan? Apa kamu tidak mendengar dengan jelas? Sutradara Bai bilang pemeran utama pria harus berdiri, bukan kamu. Sutradara Bai baru saja berkata, pemeran utama pria yang terpilih untuk drama ini bermarga Chu. Aku juga bermarga Chu. Mengapa aku tidak bisa berdiri? Chu Ming, cari perhatian juga harus pikirkan kesempatan ini. Sutradara Bai tidak akan seperti kami dan bersikap lunak kepadamu. Kalau begitu kamu harus cepat suruh Chuyu duduk. Kalau tidak, sutradara Bai tidak akan berbaik hati padamu semua. Seperti aku. Sepertinya, mengenai kandidat pemeran utama pria,
Ada sedikit ketidaksepakatan. Aku menyalahkan diri karena tak beri petunjuk cukup. Tidak perlu petunjuk. Cuming sama sekali tidak berharga. Dia tak pantas peran kecil. Peran sepenting pemeran utama pria. Bagaimana mungkin itu dia? Selain Cuyu di sini, siapa tanggung jawab besar? Semuanya tolong jangan salahkan Chu Ming. Bagaimanapun dia sakit jiwa. Tindakannya saat ini, kemungkinan karena pikirannya tidak jernih. Saya percaya bahwa ketika dia berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Dia juga tidak akan membuat masalah di tempat yang serius seperti ini. Direktur tidak apa-apa. Para personel media yang terhormat sedang mengalami serangan kegilaan. Mohon anggap saja Cuming. Tunjukkan sedikit kelonggaran kepadanya. Dan sama sekali jangan biarkan dia mempengaruhi konferensi pers kita hari ini. Cuming, kami sudah mengatakan begitu banyak atas namamu. Mengapa kamu tidak mau duduk? Apakah kamu bersikeras mengubah upacara Akbar Cuyu menjadi kekacauan total? Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Hatimu benar-benar busuk. Aku tidak gila. Aku sangat jernih. Aku tahu apa yang aku lakukan. Mengenai apa perayaan Cuyu yang kamu sebut. Aku menyarankanmu untuk menarik kembali kata-kata itu. Karena aku berdiri. Aku berniat untuk berdiri tepat di sana. Perayaan ini diadakan untuk Chu Ming. Cuming, dan kau masih bilang kau tidak gila? Aku rasa kau mengalami serangan epilepsi. Semua yang hadir hari ini adalah taipan dari dunia investasi atau orang-orang dari industri hiburan. Dan kau ini siapa? Sampai berani berdiri di samping sutradara Bai. Cuming, kau terus bilang putus semua hubungan dengan kami. Bisakah kamu benar-benar memutuskannya? Kamu telah membuat sutradara Bai marah, dan kami juga akan terlibat. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu berharap kami berakhir tidak berarti sepertimu. Cuming, kamu benar-benar pantas mati. Chu Ming, aku hanya akan mengatakan ini sekali pada konferensi pers hari ini. Selain sutradara Bai, aku tidak akan mengizinkan siapapun berdiri lebih tinggi dariku. Turun sekarang. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu mendengar? Cuyu menyuruhmu turun. Aku bisa mendengarmu, tapi mengapa aku terus mendengarkanmu? Sekarang aku berdiri di sini hari ini. Aku tidak akan mundur lagi. Sutradara Bai, orang gila ini mengganggu konferensi pers. Cepat suruh keamanan menyeretnya keluar. Cuyu, kamu hanyalah seorang tokoh di industri musik. Seorang penyanyi kecil. Hak apa yang kamu miliki untuk menunjuk-nunjuk? Hanya berdasarkan ucapan yang baru saja kamu buat. Kamulah yang seharusnya diseret keluar. Apa yang kamu katakan? Seorang penyanyi kecil. Aku adalah Raja Langit. Raja Langit. Hanya seorang Raja Langit. Seorang Raja Langit sekali bermu. Jika kamu menampar industri hiburan, kamu bisa menjatuhkan banyak orang. Apa yang membuatmu sombong? Meskipun gelar Raja Langit Cuyu tidak berharga, dia tetaplah seorang Raja Langit. Tapi bagaimana denganmu? Kau bahkan tidak bisa menghasilkan karya yang layak. Namun kau berani mengejek Cuyu. Aku melihatmu. Hanyalah songgok sampah yang berdiri di tempat pembuangan sampah. Kau tidak punya apa-apa. Namun kau berani mengejek dewa di surga. Mengukur hati seorang bangsawan dengan pikiran orang rendahan. Itu menggambarkan persis orang seperti apa kamu. Mengukur hati seorang bangsawan dengan pikiran orang rendahan. Sungguh konyol. Lupakan saja. Kalau begitu hari ini, aku juga akan membiarkanmu menyaksikan. Apa artinya menjadi dewa yang berdiri di surga? Sutradara Bai, tolong umumkan pilihan untuk pemeran utama pria sekarang. Baiklah, saya tidak akan membuat kalian penasaran lagi. Pemeran utama pria untuk drama emosional besar tahun ini, jika musim semi mengasihani bunga adalah... Baiklah, karena aku diumumkan sebagai pemeran utama pria, maka akulah yang seharusnya berdiri di atas panggung. Chu Ming, kamu tidak perlu turun dari panggung sekarang. Tapi setelah hasilnya diumumkan nanti, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sutradara mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Aku tidak tahan Cuming terus membuat masalah. Chu Wan King, aku harap setelah hasilnya diumumkan nanti, kamu masih bisa mempertahankan sikap sombong ini dan keangkuhan yang tinggi. Saya harap setelah hasilnya diumumkan, orang yang bukan pemeran utama pria akan secara otomatis mengakhiri kontrak mereka untuk drama ini. Maafkan aku Chu Ming, awalnya aku berencana untuk memperjuangkan peran kecil untukmu, tapi kamu sudah keterlaluan. Harapan tipis ini dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Itu benar. Tidak bisa memainkan peran kecil. Cukup disayangkan. Drama emosional besar tahun ini. Pemeran utama pria jika musim semi mengasihani bunga adalah Chu Ming, pembawa acara Shein Radio yang sangat populer. Apa? Apel. Apa? Tidak, sutradara. Apa kamu salah baca? Yang berdiri di panggung ini adalah dia dan aku. Apa hubungannya itu dengan
Pembawa acara Shiyin Radio. Cuming pembawa acara Shiyin Radio, bahkan tidak ada di sini. Dan apa hubungannya Shiyin Radio dengan pemilihan pemeran? Apa hubungannya dengan apapun? Sutradara, apakah kamu salah mengambil kartu isyarat? Cuming pembawa acara Shiyin Radio. Cuming ini. Jangan bilang dia hanya memiliki nama yang sama. Lagi pula, itu adalah orang yang sama. Saya tidak salah mengambil kartu, maupun salah membaca nama. Pemeran utama pria yang saya pilih adalah Cuming. Bukankah kalian semua terus-menerus bertanya, hubungan apa Cuming dengan host Shiyin Radio? Dengan Cuming ini? Sekarang kalian punya jawabannya. Apakah kalian puas? Cuming, yang mengalahkan Jiangcheng Radio hari itu adalah kamu. Aku minta maaf. Aku lupa memberitahumu bahwa aku bergabung dengan Shiyin Radio. Jika ada kesempatan lain kali, kamu harus menghancurkanku. Cuming, kau jelas tahu, aku adalah pembawa acara Jiangcheng Radio. Kau tahu ini satu-satunya kesempatanku akting. Namun kau tetap memilih untuk menghancurkanku. Mengapa kau harus melakukan ini? Ketika kamu meninggalkan orang yang sakit jiwa dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa, membiarkannya berjuang sendiri, bukankah itu juga menghancurkanku? Itu tidak sama. Kami tidak punya pilihan, tapi kau melakukannya dengan sengaja. Kami benar-benar tidak punya pilihan, atau kamu tidak mau mencari solusi? Sama sekali tidak ada cara. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang sakit jiwa tidak akan keluar dan melukai orang? Apa yang seharusnya kami lakukan? Siapa yang akan menanggung tanggung jawab itu? Kata-kata Sok benar. Kamu selalu seperti ini. Apakah aku menyakiti siapapun? Aku melukai tanganku, tapi itu aku yang benar-benar hancur oleh luka yang kamu timbulkan. Jika aku tidak sudah benar-benar kecewa dan berhenti memegang sehelai pun harapan untukmu, mengapa aku pahit ucap kata putus? Jati apa yang kau lakukan adalah membalas dendam padaku. Semua yang kau lakukan hanya balas dendam padaku. Tidak sepenuhnya kurasa. Ketika aku melihatmu meneteskan air mata penyesalan, saya memang merasa sedikit kasihan. Tapi saya lebih berharap agar Anda juga merasakan keputusasaan yang saya alami. Jika kau juga bisa bertahan dari keputusasaan ini, lihatlah perang di antara kita. Mungkin saya bisa mengatasinya. Tuan Chuyu. Maaf, kau tak cocok jadi pemeran utama pria. Jika kamu tertarik, peran pemeran utama pria kedua, kami bisa memberimu pemeran utama pria kedua. Biarkan aku menjadi peran pendukung untuk Cuming lagi. Aku sudah melakukan itu untuknya selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah muak. Jadi selama kompetisi Raja Langit, Anda mencuri trofi Raja Langit milik saya. Juga karena kau ingin dari PH jadi utama. Ya, aku mencurinya kenapa? Aku merebut posisi teratasmu Raja Langit. Aku menjebakmu pembakaran dan curi pakaian dalam. Aku mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Aku adu domba kau dengan keluargamu. Aku melakukan semuanya. Aku melakukannya dengan sengaja, jadi kenapa? Apa? Chuyu, apa yang kau katakan? Hubungan kita hancur. Itu semua disebabkan oleh hasutanmu. Itu benar. Itu aku hanya tidak tahan Cuming lebih baik dariku. Aku hanya tidak tahan dia lebih luar biasa dariku. Terlebih lagi aku tidak tahan. Dia berada di atasku sepanjang hidupnya. Chuyu, jika kau bilang semua benci kami pada Cuming, disebabkan olehmu. Selama bertahun-tahun kami telah salah menyalahkan Cuming. Jika Anda tidak menyimpan prasangka terhadap saya jauh di lubuk hati, bahkan jika dia pakai cara paling jahat selidiki, bagaimana Anda bisa percaya? Bisakah kamu menyalahkanku atas apa yang terjadi sebelumnya? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa aku hanyalah orang buangan. Semua orang tidak menyukaiku. Semua orang menatapku dengan mata aneh. Semua orang bilang aku tidak bisa dibandingkan dengannya Cuming. JT, selama bertahun-tahun ini, kau menggunakan segala cara untuk mencari muka pada kami. Memfitnah Cuming di mana-mana adalah semua demi harga dirimu yang menyedihkan, bukan? Bukankah seharusnya begitu? Jika orang tak bertindak untuk diri dia beban bumi. Apakah ada yang salah? Dengan berjuang untuk diriku sendiri, aku hanya ingin menginjak bau Cuming. Selangkah demi selangkah. Berdiri di titik tertinggi. Apa yang salah kulakukan? Lalu aku ini apa? Kamu merebutku dari Cuming. Apakah itu juga hanya untuk menggunakan aku sebagai balas dendam? Itu benar. Bukan hanya kamu, Lin Shiwei. Dan kamu. Kamu. Semua hanyalah alat yang aku gunakan. Selama itu membuat Cuming siang. Selama aku bisa, akan selalu menginjak kepalanya. Kasih sayang omong kosong macam apa? Aku tidak peduli. Cuming, maaf. Aku. Sudah terlambat. Chuyu.
Bagaimana kamu bisa begitu kejam, begitu tidak berperasaan terhadapku? Aku memperlakukanmu seperti adik laki-laki. Menyalahkanku. Kau sendiri yang buta. Aku dengan santai menipumu untuk sebuah janji, dan kau mempercayainya. Cuming. Maaf. Itu kami. Aku benar-benar tidak melihatnya. Choyu sebenarnya adalah bajingan seperti itu, maafkan aku Cuming. Itu semua salahku. Tarik kembali ketiga kata itu. Saya tidak menerimanya. Korban selama bertahun-tahun ini. Setelah menderita begitu banyak ketidakadilan dan kritik keras, dan orang yang melakukan kesalahan, hanya menggunakan satu frasa maaf, bisa menyelesaikan masalah. Maka di dunia ini, tidak akan ada begitu banyak kebencian dan dendam. Sutradara bayi saya minta maaf. Jika konferensi pers ini berlanjut, ini tidak ada artinya. Saya pergi dulu. Adapun Anda, sebaiknya simpan saja permintaan maaf palsu itu, permintaan maaf munafik itu, dan mengubahnya menjadi The seruan film was kepada hati nurani translated Ciwuyu. and Atau, narrated by bagi MD. Anda, masih bisa bertobat. Kau tidak bisa pergi. Kau mengambil segalanya dariku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa dengan mudah pergi begitu saja? Ciwuyu, lepaskan. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan blacklist kau di industri hiburan. Apa kau pikir aku takut? Aku sudah tidak punya apa-apa sejak awal. Apa bedanya daftar hitam? Aku sudah benar-benar dipermalukan. Aku juga ingin kau tidak punya apa-apa. Aku ingin binasa bersamamu. Anda benar-benar anjing kudisan yang menyedihkan. Di paruh kedua tahun ini, Jika musim semi mengasihani bunga-bunga, drama ini langsung menjadi hit begitu diluncurkan. Menjadi salah satu yang paling populer hit tahun ini. Cuming, kamu terkenal. tidak hanya terkenal, tapi juga sangat stres. Ada apa? Apakah karena terlalu banyak tawaran akting dan kamu tidak bisa menanganinya semua? Atau apakah angka-angka di kartu bank ini terlalu besar? Kartu bank bahkan tidak bisa menampungnya semua. Dalam 6 bulan terakhir, saya sudah pindah tempat tinggal 3 kali, dan nomor telepon saya sendiri bahkan tidak bisa mengingatnya. Tapi mereka selalu berhasil menemukan saya, terutama ketika saya tidak ingin melihat mereka. Mereka pasti akan muncul di hadapan saya. Mereka cukup gigih. Namun, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berencana untuk bersembunyi dari mereka selamanya? Tidak pernah memaafkan mereka. Setidaknya untuk saat ini, saya belum memikirkan untuk memaafkan mereka. Lagi pula, dalam 1 bulan, akan ada sesi baru kompetisi Raja Langit, trofi Raja Langit, yang saya kehilangan tahun lalu. Saya ingin mengambilnya kembali tahun ini. Selama waktu ini, saya butuh kedamaian dan ketenangan untuk menulis lagu dan mengarang. Wajah-wajah itu, saya tidak ingin melihat mereka. Aku mengerti. Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan punya seorang teman. Dia punya villa tepi laut. Untuk dijual. Ini di sini adalah kartu namanya. Telepon dia. Cukup bilang aku yang memperkenalkanmu. Dia bisa mengalihkan villa pulau ini kepadamu. Di sana tenang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Sebuah villa di pulau. Itu pasti sangat mahal kan? Mahal atau tenang? Yang mana yang kamu pilih? Ciuan Kim. Kalau begitu, saya harus mengganti nomor telepon saya lagi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Chu Wan King dan yang lainnya berhasil mengetahui nomor telepon saya. Sebuah villa di tepi laut. Jika mahal biarlah, saya memilih kedamaian dan ketenangan. Ayo pergi. Pulau.
Kami adalah orang-orang yang dia bicarakan. Yang tidak mencintai itu salah. Yang tidak mencintai menyakiti. Yang mencintai itu salah. Ini adalah kekejaman kami. Hatinya hancur berkeping-keping. Cuming bernyanyi dengan benar. Kerugian yang kami timbulkan padanya terlalu besar. Hanya mengandalkan beberapa kata, kami pikir kami bisa mendapatkan pengampunannya. Angan-angan. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah lagu masuknya untuk kompetisi, dan juga monolog batinnya. Atau itu balas dendam pada kami, karena dulu kami dingin dan tak berperasaan padanya. Lagu ini benar-benar membuat kami tersipu saat mendengarnya. Ini bukan salah Cuming. Ini adalah kejahatan yang kami ciptakan. Ini terlalu berlebihan. Cuming. Mengapa kalian semua di sini? Saya minta maaf. Anda tidak diterima di sini. Ini adalah kediaman pribadi saya. Silakan pergi. Kalau tidak, saya akan memanggil keamanan. Cuming, selama 6 bulan terakhir, kamu telah bersembunyi dari kami. Tetapi begitu kami punya kesempatan, kami datang mencarimu. Cuming, kita adalah keluarga. Meskipun ada sedikit kebencian atau dendam, kita harus berdamai, bukan? Cuming, jika kau ingin mendengar kata maaf, kami bisa terus mengatakannya. Kami bisa mengatakannya sampai besok, sampai lusa, sampai kau memaafkan kami. Menjual barang murah kepada Cuyu, saya tidak peduli. Cuming, ibu datang secara pribadi untuk memohon pengampunanmu, mengingat usia ibu yang sudah lanjut dan telah menempuh perjalanan sejauh ini. Tolong beri kami satu kesempatan saja untuk dimaafkan, ya. Baik, menilai dari apa yang Anda katakan, yang seharusnya meminta maaf adalah saya kan. Saya seharusnya tidak pindah terlalu jauh, tapi saya tidak memohon kepada Anda untuk datang mencari saya. Cuming, kami tidak bermaksud menyalahkanmu. Kau tahu maksud kami. Saya tidak peduli apa maksud Anda. Saya tidak mau mendengarkan. Saya ada urusan lain. Saya harus pergi sekarang. Dimengerti? Perakiraan cuaca. Dekat pulau selama beberapa hari ke depan akan ada topan. Layanan feri akan ditangguhkan. Sebelum topan tiba, kalian semua juga harus segera berangkat. Cuming, ibu tahu itu, kamu masih peduli pada kami. Bukan begitu, kamu masih mengkhawatirkan keselamatan kami. Tidak. Apakah ini kekhawatiran dari pihak saya? Saya tidak menyadarinya. Ini adalah pulau pribadi saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, saya akan bertanggung jawab. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang saya katakan, sepenuhnya demi pertimbangan saya sendiri. Cuming, beritahu kami. Apa sebenarnya yang harus kami lakukan untuk mendapatkan maafmu? Saya pernah menanyakan kepada kalian semua juga pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kasih sayang keluarga Anda? Ketika kalian semua akhirnya bisa menjawab saya, kalian akan bisa menjawab diri kalian sendiri.
Saya harap ketika kita bertemu lain kali, kita semua bisa menemukan jawaban ini. Cuming. Cuming.